Hezbollah telah memasuki apa yang bisa menjadi awal dari keruntuhan bersejarah di Timur Tengah. Apa yang sedang terjadi sekarang jauh melampaui sekedar putaran baru serangan. Kelompok ini yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai sayap bersenjata paling kuat Iran di kawasan, kini harus menghadapi tekanan militer, tekanan diplomatik, dan tekanan internal di Lebanon sendiri secara bersamaan. Iran sekarang praktis bertekuk lutut karena perang yang menghancurkan melawan Amerika Serikat dan Israel, dengan kerusakan besar yang terjadi di seluruh Iran. Kerusakan yang ditimbulkan sudah melebihi 250 miliar dolar. Artinya, Iran sekarang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk menopang rezimnya sendiri dengan layak. Ketika Iran melemah, Hizbullah kehilangan kekuatan, kehilangan perlindungan, kehilangan uang, dan kehilangan kemampuan untuk menebar ketakutan. Pada hari Sabtu 18 April 2026 ini, situasinya sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan besar yang serius e potensialmente duradoura. Apa yang terjadi secara nyata sudah jelas. Israel dan Lebanon memulai pembicaraan langsung pertama mereka dalam beberapa dekade di Washington dengan mediasi dari Amerika Serikat. Inti dari pembahasan adalah hal yang selama ini tampak tak tersentuh, yaitu perlucutan senjata Hizbullah dan pembentukan pengaturan keamanan baru di selatan Lebanon. Tak lama kemudian, gencatan senjata selama 10 hari mulai berlaku dan Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa jeda ini harus keluar dari ranah darurat dan bergerak menuju kesepakatan permanen. Ketika sebuah struktur bersenjata paralel melihat negara Lebanon sendiri membahas akhir dari otonomi militernya, itu adalah peringatan tertinggi. Siapa yang berada di pusat krisis ini? Di satu sisi, Israel yang meningkatkan tekanan terhadap posisi-posisi Hizbullah. Di sisi lain, pemerintah Lebanon yang berusaha merebut kembali otoritas atas wilayah yang selama ini dipengaruhi oleh Prancis. Dan di balik semua itu ada Iran, sponsor utama politik, militer, dan strategis Hizbullah. Kaitan ini sangat penting untuk memahami mengapa situasi saat ini begitu eksplosif. Hizbullah tidak muncul sebagai kekuatan yang berdiri sendiri. Hizbullah berkembang dengan dukungan Iran berupa senjata, pelatihan, uang, dan perlindungan regional. Jika pilar ini mulai goyah, kelompok tersebut akan memasuki masa kelelahan yang mendalam. Disinilah faktor modern berperan. Inilah inti dari berita ini. Iran juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Iran sekarang hampir bertekuk lutut karena perang yang menghancurkan melawan Amerika Serikat dan Israel dengan kerusakan besar yang terjadi di seluruh Iran. Kerusakan yang ditimbulkan sudah melebihi 250 miliar dolar. Artinya, Iran sekarang bahkan tidak punya sumber daya yang cukup untuk menopang rezimnya sendiri dengan layak. Reuters kembali menyoroti bahwa kekuatan regional Iran telah dilemahkan oleh kerusakan yang dialami oleh kelompok-kelompok sekutunya di Lebanon, Gaza, Yaman, dan Irak. Dengan kata lain, Hizbullah sekarang tidak lagi beroperasi dengan dukungan dari patron yang sedang naik daun, tetapi dari patron yang berada di bawah tekanan berat. Di mana hal ini terlihat nyata? Di selatan Lebanon, di meja perundingan di Washington, dan di lingkungan politik Lebanon itu sendiri. Bagaimana proses ini berjalan? Dengan akumulasi pukulan demi pukulan. Militer Lebanon melaporkan pada bulan Januari bahwa mereka telah menyelesaikan tahap pertama dari rencana untuk memperluas ke wilayah selatan dan melucuti senjata kelompok-kelompok di luar kendali negara, terutama Hizbullah. Reuters juga mencatat bahwa tujuan monopoli senjata oleh negara di wilayah tersebut mulai diperlakukan sebagai sesuatu yang efektif dan nyata. Hal ini sangat berat bagi kelompok tersebut karena menyentuh inti kekuatannya. Senjata independen, kehadiran di wilayah, dan kemampuan bertindak di atas negara. Mengapa hal ini sangat penting? Karena Hizbullah selalu bergantung pada lemahnya negara Lebanon dan kekuatan Iran untuk bertahan sebagai kekuatan paralel. Sekarang, kedua pilar tersebut sedang berada di bawah tekanan. Iran menghadapi krisis internal dan kehilangan pengaruh eksternal. Sementara itu, Lebanon berusaha menata ulang kekuasaan di dalam negerinya. Dan pemerintah Lebanon sudah menegaskan bahwa negaranya tidak boleh lagi melayani kepentingan asing ataupun terseret ke dalam konflik eksternal. Pernyataan ini langsung menyasar logika Hizbullah yang selama bertahun-tahun beroperasi sebagai perpanjangan strategis Teheran di wilayah Lebanon.
Ada juga unsur simbolis dan politis yang sangat berpengaruh. Hizbullah menolak pembicaraan langsung dan bereaksi negatif terhadap kemajuan negosiasi. Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut menyadari besarnya ancaman. Ketika sebuah organisasi bersenjata mencoba menghalangi jalur diplomatik yang dapat mengurangi ruang geraknya, itu karena mereka tahu bahwa negosiasi dalam kasus ini bisa lebih berbahaya bagi mereka daripada konfrontasi langsung. Pada akhirnya, mengapa Hizbullah tampaknya memasuki fase keruntuhan bersejarah sekarang? Karena kelompok tersebut menghadapi momen paling genting bagi strukturnya saat ini. Lebanon mulai secara terbuka membahas hal-hal yang sebelumnya dihindari. Israel meningkatkan tekanan, Amerika Serikat masuk sebagai mediator utama. Dan Iran yang selalu menjadi motor vital dari mesin ini, kini sudah tidak lagi memberikan kekuatan yang sama, stabilitas yang sama, maupun kemampuan yang sama untuk menopang sekutunya seperti sebelumnya. Apa yang sedang terbentuk bukan hanya sebuah gencatan senjata. Yang sedang terbentuk adalah risiko nyata bahwa Hizbullah akan kehilangan peran sebagai kekuatan bersenjata dominan di Lebanon dan benar-benar runtuh. Dan ini sudah tampak seperti sebuah kekalahan bersejarah. Kekalahan bersejarah bagi kelompok tersebut dan juga bagi proyek regional Iran.